Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Mungkin sudah banyak yang tahu, ternyata Madiun memiliki banyak kesenian tradisional, salah satunya adalah kesenian dongkrek. Sebuah perpaduan seni antara seni musik dan seni gerak tari asli dari daerah Caruban, Madiun. Nama dongkrek sendiri sebenarnya berasal dari suara alat musik yang digunakan, berupa bunyian dung yang berasal dari beduk atau kendang, dan krek yang berasal dari bunyian berupa kayu berbentuk persegi atau kotak. Salah satu sisinya terdapat tangkai kayu yang bergerigi, sehingga saat digesek atau diputar akan berbunyi krek. Dalam perkembangannya digunakan pula alat musik lainnya berupa gong, kenong, kentongan, kendang, dan gong beri sebagai budaya yang dialiri kebudayaan Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut sejarah asal mula kesenian dongkrek tersebut, ikuti terus video ini sampai selesai. Pada zaman dahulu, nama desa Caruban adalah Palangan Mejayan. Pada saat itu, Palangan Mejayan dipimpin oleh seorang palang atau kepala desa bernama Raden Tumenggung Prawiro Dipuro. Palangan Mejayan dahulu kondisinya aman, nyaman, dan rakyatnya pun sejahtera. Hingga suatu hari, Raden Tumenggung Prawiro Dipuro mundur dari jabatan palang untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Akibatnya, Palangan Mejayan tidak memiliki pemimpin yang mengatur keamanan dan ketertiban desa. Pada saat itu, masyarakat percaya bahwa jika keris sakti desa tidak dipegang oleh palang, roh jahat akan berdatangan. Mereka menimbulkan pagebluk atau bencana di desa. Bencana yang terjadi pada saat itu merupakan akibat dari tidak ada orang yang memimpin dan mengontrol palangan. Tidak ada pemimpin yang bisa menumpas kejahatan, mengatasi bencana, serta mengelola kesejahteraan palangan. Rakyat menderita karena pagebluk menyerang. Orang-orang yang sakit pada pagi hari akan meninggal pada malam hari. Orang yang sakit pada malam hari akan meninggal di pagi harinya. Paceklik menyerang karena petani tidak sempat ke ladang dan sawah. Akibatnya penduduk semakin menderita karena kelaparan. Selain itu, perampokan dan pemerasan makanan meningkat karena tidak ada yang melindungi palangan. Situasi bertambah kacau dan penduduk menjadi panik. Penduduk mengharapkan Raden Ngabei Lor Prawiro Dipuro, putra Raden Tumenggung Prawiro Dipuro, menjadi palang pengganti. Mereka ingin ia mengatasi bencana yang terjadi tanpa henti di sana. Raden Ngabei Lor Prawiro Dipuro tidak berani menerima permohonan tersebut karena belum ada perintah resmi. Namun penduduk terus mendesak. Mereka bersikeras meminta tolong untuk dicarikan jalan keluar. Raden Ngabei Lor Prawiro Dipuro belum juga diberi izin oleh ayahnya untuk menjadi palang yang baru. Akhirnya,
Ia memutuskan pergi ke tempuran. Tempuran adalah titik temu sungai membentuk pusaran yang deras. Di bawah rimbun aur atau pohon bambu, Raden Ngabeilor Prawirodipuro berendam hingga sebatas dagu. Ia melawan pusaran dan bertahan di lumpur yang merendam tubuhnya. Meski tubuhnya dipenuhi lumpur, kesadarannya tetap terjaga. Ia hanya makan daun atau buah yang hanyut mengarah ke mulutnya. Ia pasrah atas segala cobaan. Ia tahu bahwa tidak mudah meminta pertolongan. Ia ikhlas melakukannya demi menghapus penderitaan penduduk. Setelah 10 hari, seorang kakek tua berjanggut putih mendekati Raden Ngabeilor Prawirodipuro. Kakek tua itu memberi sehelai janur kuning kepadanya. Orang tua sakti tersebut berkata bahwa Palangan akan kembali aman dan nyaman. Penduduk akan kembali sejahtera. Raden Ngabeilor Prawirodipuro amat berterima kasih. Kini ia harus menolong penduduk dengan janur kuning sakti itu. Raden Ngabeilor Prawirodipuro mengangkut bertong-tong air tempuran untuk mengusir pagebluk. Pekerjaan berat itu dibantu banyak penduduk. Dengan penuh semangat, mereka membawa air dari tempuran ke Palangan. Raden Ngabeilor Prawirodipuro lalu mencelupkan janur kuning ke dalam tong air tempuran. Ia lalu memercikkan tempat yang terkena pagebluk dengan janur kuning. Setan yang menguasai desa menjadi ketakutan. Air dipercikan oleh Raden Ngabeilor Prawirodipuro mengenai tubuh para setan dan membakar kulit mereka. Akhirnya para setan memohon ampun dan tunduk kepada warga. Pada akhirnya, Raden Tumenggung Prawirodipuro menyatakan ada perintah turun dari pemerintah Madiun bahwa Raden Ngabeilor Prawirodipuro telah diangkat menjadi palang untuk memerintah Palangan. Akan tetapi, Raden Ngabeilor Prawirodipuro harus menciptakan suatu kesenian untuk merayakan penyucian Palangan. Akhirnya Raden Ngabeilor Prawirodipuro membuat kesenian baru yang dinamakan dongkrek. Kesenian tersebut bertujuan merayakan kebebasan dari pagebluk. Kesenian ini juga menjadi pengingat akan musibah yang pernah terjadi dan berdoa agar kejadian itu tidak terulang lagi. Kesenian dongkrek juga mengajarkan kepada masyarakat bagaimana bertindak agar selamat menempuh kehidupan. Ritual dalam tari dongkrek dilakukan untuk menghormati dan menghargai jasa para nenek moyang yang telah melahirkan kebudayaan berharga. Dongkrek merupakan kesenian yang dipentaskan dengan ciri khas menggunakan topeng dengan karakter perwujudan tokoh-tokoh tertentu. Topeng-topeng tersebut
mempunyai nilai simbolis serta unsur pendukung dalam sejarah sebagai gambaran watak dalam peran kesenian ini. Topeng Raden Prawiro Dipuro menggambarkan watak kesatria, bijak dan kuat lahir batin. Topeng Roro Ayu menggambarkan wanita yang cantik dan anggun, sopan dalam berbicara, perilaku dan selalu berbuat kebaikan. Topeng Roro Perot atau Wewe Putih menggambarkan wajah dari abdi kinasih pengikut setia Raden Prawiro Dipuro yang berwatak ajeg atau berpendirian teguh, tidak terpengaruh oleh orang lain. Kemampuan yang dimilikinya pantang menyerah, dapat diandalkan dan juga setia. Topeng Genderuwo Merah menggambarkan watak mudah marah, emosional, kasar, kaku, dan suka membuat masalah dengan yang lain. Topeng Genderuwo Hitam menggambarkan watak yang buruk, memiliki watak sifat pemalas, suka makan banyak namun malas untuk bekerja. Topeng Genderuwo Putih menggambarkan watak baik, memiliki tata krama dan manusiawi. Warna putih diwariskan dari sumber kehidupan, yaitu air yang mengalir bening, bersih, jernih dan menyucikan. Topeng Genderuwo Kuning menggambarkan watak Supiah yang berjiwa kesatria, berani menanggung dosa, memiliki tata krama dan manusiawi namun bersifat duniawi dan memuja keindahan dan kemewahan harta. Topeng Genderuwo Hijau menggambarkan watak kesatria berani bertanggung jawab, santun, namun hanya sebagai penutup dari kemegahan dan kemewahan atas keberadaan harta dan benda. Demikian tadi informasi sejarah asal mula kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari daerah Caruban, Madiun. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami bisa terus menyuguhkan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.